Halo teman pejuang Ukom Bidan dan SKB Bidan, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan membahas tentang hipertensi dalam kehamilan part 2 ya. Seperti janji yang kemarin, part 2 kita akan bahas tentang preeklamsia ringan, preeklamsia berat, dan eklamsia. Oke teman-teman, kalau yang belum lihat video hipertensi dalam kehamilan part 1, silahkan dilihat dulu, baru lanjut tonton ke video hipertensi dalam kehamilan part 2, biar teman-teman paham jenis-jenis hipertensi dalam kehamilan. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Nyonya V, usia 27 tahun, hamil 32 minggu, datang ke PMB dengan keluhan bengkak pada kaki. Berat badan naik 1,5 kilo per minggu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/90 mmHg, protein urin positif 1. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus Nyonya V? A. Preeklamsia ringan, B. Hipertensi gestasional, C. Superimposit preeklamsia, D. Preeklamsia berat, dan yang E. Eklamsia. Ayo, kata kuncinya apa teman-teman? Kata kuncinya adalah bengkak pada kaki. Aduh, kok tidak bisa? Oh, ini teman-teman. Bengkak pada kaki ya. Kemudian tekanan darah 140/90 dan protein urinnya positif 1. Kata kuncinya. Jadi jawabannya yang A. Jawabannya yang A, teman-teman. Karena dengan tekanan darah masih di 140/90 dan protein urinnya masih positif 1, dia masuk ke dalam kategori preeklamsia ringan. Kalau kategori preeklamsia berat itu tekanan darahnya sudah lebih dari 160/110 mmHg dan protein positif 2. Nah, ini kalau preeklamsia berat. Kalau eklamsi itu ditambah dengan kejang. Oke, paham ya teman-teman bedanya? Jadi kalau masih di preeklamsia ringan, dia masih tekanan darah masih di 140/90 sampai kurang dari 160/110 dengan protein urin positif 1. Oke. Jadi kalau preeklamsia ringan itu masih di bawah 160/110. Protein urinnya positif 1. Tapi kalau udah berat itu di atas 160/110 dengan protein urin positif 2. Kalau eklamsia tambahin kejang. Paham ya? Oke, kita langsung bahas soal ke nomor 2. Seorang perempuan usia 19 tahun, hamil 9 bulan. G1P0A0 dibawa keluarganya datang ke rumah sakit karena 30 menit yang lalu kejang-kejang di rumahnya. Hasil pemeriksaan keadaan umum tidak sadar. Tekanan darah 180/100, nadi 92 kali per menit. Suhu 36,3 derajat Celcius dan pernafasan 26. Fundus uteri 32 cm, punggung kiri, presentasi kepala dan DJJ positif 115 kali per menit. Apakah kemungkinan diagnosa pada kasus tersebut? A. G1P0A0, gravidarum 36 minggu dengan hipertensi kronis. B. G1P0A0, gravidarum 36 minggu dengan eklamsia.
C. G1P0A0 gravidarum 36 minggu dengan preeklamsia berat. D. G1P0A0 gravidarum 36 minggu dengan preeklamsia ringan. Atau yang E. G1P0A0 gravidarum 36 minggu dengan superimposit preeklamsia. Ayo teman-teman, kata kuncinya. Kata kuncinya adalah dia datang kejang-kejang. Sudah. Tekanan darah sudah 180/100. Berarti kalau udah kejang-kejang dia sudah kena eklamsia ya teman-teman ya. Usia kehamilan 9 bulan. 9 bulan berarti dikali 4 minggu. Berarti dalam hitungan minggunya dia adalah 36 minggu. Oke, dia G1P0A0. Maka A, B, C, D, E benar G1P0 semua. Gravidarum 36 minggu, oke, benar semua. Diagnosanya hipertensi kronis? Bukan. Eklamsia. Oke, jawabannya yang B. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Eklamsia. Karena dia sudah sampai kejang-kejang. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan usia 19 tahun. Wah, sama soalnya kayak yang tadi ya teman-teman. Tapi pertanyaannya beda nih. Pertanyaannya langsung saya bacain pertanyaannya aja ya teman-teman. Apakah penata laksanaan kejang yang paling tepat untuk dosis awal pada kasus tersebut? A. MgSO4 40% dosis 6 gram IV selama 6 jam. B. MgSO4 40% dosis 4 gram IV selama 15-20 menit. Kemudian yang C, MgSO4 40% dosis 2 gram IV selama 15-20 menit. Yang D, MgSO4 40% dosis 1 gram IV selama 6 jam. Atau yang E, MgSO4 40% dosis 1 gram melalui infus RL diberikan selama 24 jam. Ayo teman-teman, kita cari kata kuncinya dulu. Dia kejang-kejang ya tadi kata kuncinya. Dan tekanan darah sudah 180/100 mmHg. Yang ditanya adalah penata laksanaan yang kejang pada dosis awal. Kita lihat berarti setting tempatnya ada di mana? Oh, di rumah sakit. Berarti kalau di rumah sakit kita boleh ya ngelakuin apa aja gitu. Karena kan di sana ada dokternya. Maka di rumah sakit dia datang kejang-kejang, dosis awalnya berapa? Dosis awalnya berapa? Jadi untuk penata laksanaan PEB atau eklamsia itu teman-teman, kalau misalkan kita ketemu pasien dengan kondisi seperti itu di PMB ataupun di puskesmas ataupun di klinik, maka yang pertama harus kita lakukan adalah perbaiki keadaan umumnya. Pokoknya selalu setiap apapun, dalam kondisi apapun dia perbaiki dulu keadaan umumnya. Kita lihat kalau jalan nafasnya, oksigennya, ketika dia sudah ini pasang oksigen atau cairan intravena atau infusnya. Pokoknya perbaiki keadaan umum dulu. Terus berikan MgSO4 dosis awal. Jadi di klinik, di PMB ataupun di puskesmas itu boleh memberikan MgSO4 dosis awal. Nah, ini pertanyaan juga dosis awal. Berapakah dosis awal MgSO4? Nah, MgSO4 itu ada 2 larutan ya teman-teman. Larutan 40% dengan larutan 20%. Jadi jangan sampai salah ya. Karena beda larutan 40% sama 20% itu ya. Nah, di jawaban di soal nomor 3 ini semua larutannya adalah 40%. Oke, sama semua. Berarti kita lihat adalah dosisnya ya, teman-teman. Untuk dosis awal penanganan PEB itu adalah 4 gram MgSO4 40% secara IV pelan selama 15-20 menit. Ayo, jadi jawabannya yang B. Nah, jadi dosis awal itu adalah 4 gram secara IV selama 15-20 menit. Dengan larutan yang 40% ya teman-teman. Kalau dosis rumatan atau dosis pemeliharaan itu adalah 6 gram. Nah, 6 gram tapi bukan lewat IV.
Kalau yang rumatan itu dia dilarutkan dengan 500 ml. Oke, diberikan 28 tetes per menit, diulang hingga 24 jam postpartum. Paham ya teman-teman? Terus teman-teman nanya nih, 40% Kak, 4 gram. Berarti berapa? Larutan MGS4 kan bentuknya cair. Nah, udah tahu belum teman-teman cara menghitung untuk pengambilan dosis dari MGS4? Jadi prinsipnya kalau dia MGS4 40%, 1 gramnya itu sama dengan 2,5 cc teman-teman. Jadi kalau dia minta 4 gram, maka yang harus kita ambil cairan MGS4-nya adalah 25 dikali 4. Maka 10 cc. Kita ambil 10 cc larutan MGS4 40%. Paham ya teman-teman? Ingat kan? Setiap role-play kita waktu kuliah kebidanan biasa ada role play, ada ujian-ujian tentang preeklamsia berat, penanganan preeklamsia berat, bahkan sampai eklamsi. Ingat ya, jangan lupa. Jadi kalau dia 40% itu prinsipnya 1 gramnya adalah 2,5 cc atau 2,5 mili. Kalau yang 20%, kalau cairan, saya hapus dulu ya teman-teman. Kalau yang 20% MGS4-nya, prinsipnya dia sama dengan 1 gramnya itu. 1 gram itu sama dengan 5 cc, teman-teman. Jadi kalau misalkan, waduh, adanya di klinik ini cuma tinggalan yang MGS4 yang 20%. Berapa saya harus ngambilnya gitu. Jadi kalau yang 20%, 1 gramnya itu 5 cc. Jadi kalau misalkan dosis awalnya itu adalah 4 gram, maka dia ngambilnya adalah 20 cc gitu. Tapi biasanya MGS4 yang sering digunain adalah yang 40%. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 4. Nyonya W usia 27 tahun, G4, P3A0 datang ke RS diantar suaminya dengan keluhan kejang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180/100, muka, tangan, dan kaki kok persennya ini soalnya? Mungkin maksudnya bukan persen. Mungkin ini adalah odem ya teman-teman. Jadi ke persen soalnya. Oke, jadi tekanan darah 180/100, muka, tangan, dan kaki, odem. Pembukaan 5 cm, odem itu bengkak ya teman-teman. Hasil anamnesa O2 dan infus telah terpasang dan telah memberikan dosis awal MGS4. Diberikan kali ya teman-teman. Jadi udah dikasih dosis awal sama bidan. Apakah asuhan selanjutnya yang dilakukan oleh bidan? Jadi A. Memberikan O2, B. Mempersiapkan pasien untuk menjalani SCC, kolaborasi dengan dokter obgyn untuk memberikan antihipertensi. D. Mengatur posisi Trendelenburg, yaitu Trendelenburg ya teman-teman. Kemudian yang E. Merujuk ibu ke fasilitas yang lebih lengkap. Jadi kita lihat kata kuncinya dulu ya teman-teman. Posisinya dia sekarang ada di RS. Tekanan darah udah 180, terus semua udah odem. Terus dia kejang teman-teman, jangan lupa. Berarti dia adalah eklamsia ya. Eklamsia. Tapi dia udah dikasih dosis awal sama bidan. Dia udah dipasang O2, dipasang infus. Selanjutnya yang dilakukan bidan di rumah sakit. O2 enggak, karena udah dipasang O2 ya. Kemudian mempersiapkan pasien. Jadi intinya tata laksana untuk pasien dengan eklamsia di rumah sakit itu adalah yang pertama perbaiki KU, yang kedua pemberian MGS4 dosis awal sama ya, sama aja kayak di PMB atau di klinik, pokoknya sampai di dosis awal. Kalau PMB klinik
puskesmas itu hanya sampai pemberian dosis awal kemudian rujuk. Tapi kalau di rumah sakit dilanjutkan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian hipertensi, kolaborasi untuk persiapan persalinan, dan pemantauan pemberian MGSO4. Jadi ini sudah dipasang O2 dan infus sudah dipasang, berarti sudah memperbaiki keadaan umum. Dosis awal sudah dikasih. Maka selanjutnya adalah kolaborasi dengan dokter untuk pemberian anti hipertensi. Ya teman-teman, kalau mengatur posisi tren dan lain kan bukan ya. Merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap, ini udah di rumah sakit dong. Mempersiapkan pasien untuk menjalani SC itu setelah memberikan anti hipertensi. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 5. Nyonya Y usia 35 tahun, hamil anak ketiga dan belum pernah keguguran. Usia kehamilan 24 minggu, datang ke klinik diantar keluarganya. Ibu mengeluh sering merasa sakit di belakang kepala dan pandangan kabur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/100. Terdapat odem pada bagian wajah dan tungkai, protein urin positif 2. Bidan memberikan MGSO4. Apakah observasi yang dilakukan saat pemberian MGSO4? A. Diet garam, B. Tirah baring, C. Observasi pernafasan, D. Observasi adanya hiperrefleks, E. Observasi gawat janin. Oke, kata kuncinya apa teman-teman? Kata kuncinya tekanan darah dia sudah 160/100 dan dia ada odem ya. Terus protein urin sudah positif 2 dan dia sudah diberikan MGSO4 dosis awal. Maka yang dilakukan pada pemantauan MGSO4 adalah frekuensi napas ya teman-teman. Napas yang harus diobservasi itu refleks patella, dan urin teman-teman. Kenapa kok 3 itu Kak? Gitu. Karena kan kita harus memberikan MGSO4 itu kita harus cek dulu, ya kan? Kita mau kasih pasien MGSO4 tuh syaratnya apa? Syaratnya kita punya CA glukonas. Yang kedua, nafas lebih dari sama dengan 16 kali per menit. Yang ketiga, refleks patella positif, ya kan? Berarti dia harus refleks patellanya harus hiperrefleks ya, harus positif. Kemudian yang keempat, urin minimal 0,5 cc per kilogram berat badan. Jadi ketika kita sudah memberikan, sebelum memberikan kita cek itu semua, terus bagus, maka kita berikan MGSO4. Setelah kita berikan MGSO4, maka kita harus lakukan observasi. Ya sama, yang diobservasi adalah nafas, refleks, dan urin. Jadi jawabannya yang siapa D nih? Ini udah jelas bukan ya? Ini belum jelas bukan. Hiperrefleks kah? Bukan. Kita harus observasi adanya hipo ya teman-teman. Kalau hiperrefleks itu bagus, berarti dia boleh dikasih MGSO4. Tapi yang kita harus perhatikan adalah hiporefleks atau refleks patella negatif. Ketika negatif, maka dia terkena keracunan MGSO4, maka harus segera berikan antidotumnya, yaitu CA glukonas. Gimana Pak? CA glukonas itu adalah 1 gram IV bolus dalam 10 menit. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita harus observasi pernafasan. Kalau yang D, harusnya observasi adanya hiporefleks, karena takutnya dia terjadi hiporefleks atau refleks patella negatif. Nah, gitu ya teman-teman, bukan hiperrefleks, karena kalau hiperrefleks ya dia udah bener gitu ya. Paham ya syarat pemberian MGSO4? Oke, kalau misalkan masih ada yang kurang paham, teman-teman mau tanya aja di kolom komentar. Masih ada yang bingung tentang pemberian dosis MGSO4 atau syarat pemberian MGSO4 atau gimana penata laksanaan MGSO4 di rumah sakit, urutannya gimana? Tadi udah sempat saya jelasin. Kalau masih belum paham, boleh teman-teman komentar di kolom chat ya. Oke teman-teman, kalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar lebih semangat lagi saya untuk membuat video-video contoh soal
uji kompetensi bidan ataupun SKB bidan. Oke? Semangat para pejuang bidan.